pendekatan akupuntur dari sisi kecantikan, seberapa efektif untuk pendekatan perawatan kecantikan itu sendiri. Dan yang kedua, apakah ada efek samping yang perlu diperhatikan untuk praktisi maupun pasien yang sedang menjalani program kecantikan ini sendiri selama pengalaman Anda dalam mempraktekkan ini? Pertama, seberapa efektif itu tergantung kondisi masing-masing. Cuma yang kita nilai adalah berapa persen, ya, pasti efektif. Jadi yang tadi saya bilang modalnya punya nggak, orang itu punya kondisi semana. Ya. Kalau kondisinya udah diperbaiki sedikit banyak pasti efektif. Dan itu efektivitas kan adalah tergantung kasus atau general. Ya, general artinya yang secara umum. Ya. Secara umum ya pasti ada peningkatan. Jadi kalau kasus misalnya celong yang mana, kulit lebih mana, yang mau lebih kencang gitu kan, nah, itu relatif. Terus yang kedua apa? Oh, efek samping ya. Efek samping yang paling saya lebih takuti adalah banyakkan orang yang memang udah ada terapi yang lain. Jadi misalnya dia ada terapi pernah di botox ya, pernah ada filler gitu. Itu juga agak repot. Jadi kita juga nggak tentu semua yang bisa dipegang. Apalagi yang semacam yang ada krim seperti Obagi ya. Jadi orang itu aja mukanya aja udah semi inflamasi atau semi inflamasi deh. Yang mukanya merah banget gitu-gitu. Itu saya rasa nggak bisa, nggak berani ditangani. Jadi kalau ada inflamasi kita nggak berani. Cuman biasanya orang yang jalanin begitu jarang combine dengan permintaan ke kami gitu. Jadi itu dia hobinya lain. Hobinya obat, hobinya kedokteran lah. Jadi kalau yang ke kita itu, yang saya lebih khawatir adalah, makanya saya bilang kita harus tahu kondisi. Jadi misalnya orang itu apakah ada semacam penyakit lain seperti darah tinggi, diabetes. Buat saya sih nggak masalah yang begitu, udah biasa. Dan masalahnya kalau dia ada obat-obatan itu yang lebih kita khawatir. Jadi karena obat-obatan seperti darah tinggi, jantung itu banyak kan jenis blocker, jadi hormon blocker. Jadi dia menekan fungsinya, sebenarnya fungsinya ditekan. Jadi dia nggak bisa fungsi yang full. Nah, kita terbalik. Yang kita mau jalanin adalah kita kuatin jantung, kita kuatin sirkulasi, ya. Cuman kalau di kedokteran kan metodenya banyak kan dia diredam supaya jaga aman. Jadi dengan sirkulasinya dia pakai pengencer darah. Jadi sama kita lain. Kita meskipun obat itu dia juga obat yang herbal juga pakai merangsang jantung supaya kuat. Akupuntur kita juga begitu, mengarah ke situ. Jadi kita kuatin fisiknya si jantung apa gitu. Ya, jadi itu perlu nutrisi, perlu apa yang mengarah ke situ. Nah, di situ jadi ada pertentangan. Jadi kalau yang ada obat-obatan itu agak repot gitu. Ya, tergantung. Jadi kalau sekedar darah tinggi ringan, cuman makan obatnya sedikit, itu masih nggak apa-apa. Atau diabetes yang cuman jaga, ya cuman pada dasarnya itu yang kita khawatirin adalah ada bedanya, beda tujuannya gitu, ya. Jadi untuk memperbaiki sesuatu, medical
senang pakai pengencer darah. Kalau kalau dari Chinese tradisional lebih senang menguatkan fungsi gitu. Gitu ya. Jadi yang asal kita jaga aja, kita tahu. Ya, kita punya insting. Ini cocok nggak? Kalau nggak cocok jangan terusin, nggak terusin. Ya ada pertentangan, teman-teman, bisa terjadi sesuatu. Karena obat itu biasanya bisa bikin allergic action gitu. Misalnya orang ada alergi atau apa, banyak kan karena ada obat kimia. Jadi kalau obat kimia juga dia gampang alergi. Kayak gitulah. Jadi sebenarnya kalau yang kosong ya, tanpa obat-obat medical gitu, nggak ada masalah sih. Ya, asal kondisi dia memang bagus, bukan yang drop banget, itu nggak ada masalah. Jadi sangat minim resiko sebetulnya ya, jika memang Minim. Cuman ya kita mesti lihat itu aja, kayak tadi aja. Dua hal, ke satu kondisi dia memenuhi syarat nggak gitu, bukan yang drop banget. Yang kedua adalah pemakan obat bukan, itu aja. jadi selama prasyaratnya terpenuhi, Iya itu aja. semua resiko itu sangat minim sebetulnya ya, Minim. efek sampingnya ya. Iya. Tergantung bagaimana Ya, analisa kalau dan aku bentur muka paling kena pembuluh darah, keluar darah, memar gitu ya. memar atau jadi hitam ya, cuman sementara aja. Tapi itu akan hilang dengan Hilang, sendirinya ya. ya. Hanya di sisi itu aja ya. Iya. Ya. Paling kalau memang ada indikasi obat, baru itu tidak bisa dilakukan bersamaan intinya ya. Ya, khawatirnya tujuan kita nggak tercapai, cuman udah keganggu sama efek lain. Nanti terjadi indikasi dan efek yang lain ya. Iya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Sinse, dari Han ya. Untuk penyakit eksim yang berat kronis, apakah bisa ditangani dengan akupuntur saja atau perlu herbal juga? Dan bagaimana penanganannya? Terima kasih. Eksim akupuntur aja mungkin kurang ya. Akupuntur sih favorit ya. Favorit biasanya di apa, titik high ya, itu favorit. Jadi mengarah ke perbaikan darah ya. Cuman orang ini kita mesti lihat juga kondisi lainnya. Jadi kita tambah penguatan di mana ya. Cuman pengalaman saya kalau yang eksim yang berat itu mesti pakai ramuan gitu. Kebetulan saya juga punya ramuan yang biasanya itu. Jadi saya bisa bikin semacam serbuk ya. Serbuk ditabur. Biasa efek eksim biasanya basah sih ya, dia ada lembab gitu. Jadi itu paling efektif pakai dibuat serbuk ya, dibuat serbuk herbal. Obat luarnya ya. Obat luar ini. Oke. Baik. Jadi penanganannya dua arah ya, dari dalamnya sendiri dengan akupuntur dan Ya. dari luarnya. Akupuntur buat alergi yang begitu boleh ya. Akupuntur sebenarnya buat alergi yang umum efektif gitu. Cuman kan alergi gatal atau apa yang di darah itu dia masih ada sumbernya yang belum kita atasi. Misalnya karena orang ini makanin obat diabetes terus, kita cuma bisa bikin suatu peredaman aja. Cuman kan sumbernya dari efek obat. Iya. Seperti kayak gitu ya nggak ada solusi gitu. Jadi kalau tanpa obat itu sangat efektif lah. Karena alergi sendiri sebetulnya buat saya adalah masih bagian dari gejala, bukan dari penyebab. Jadi alergi namanya allergic action itu adalah masih kategori gejala, bukan penyebab. Ya penyebabnya kita mesti cari. Kalau nggak bisa selesai, nggak bisa tuntas. Sudah kelihatan Pak Setiadi? Ya sudah. Silakan cuman putus-putus ya. Enggak, belum. Saya belum putar. Oh, belum. Baik. Jadi yang berikut ini adalah untuk jerawat.
So I have insert the first needle here is a acupoint, and then the second acupoint, and third acupoint. Seems the young people acne was around the forehead, so I can put 1, 2, 3, or even more needle in this area. Nah, jadi untuk kasus jerawat pada daerah dahi, pada orang yang masih muda, saya akan meletakkan titik akupuntur pada 3 titik di sini. Lalu yang berikutnya adalah untuk kasus sprutum. Then now I practice how to treatment the brown spot. The brown spot here. I will put needle around the brown spot. Nah, jadi kali ini untuk penanganan kasus pada daerah yang ada sprutum, saya akan memberikan jarum pada area tersebut. Put some isolate point to treat it. Like this way, there's a point here. And then the second one, I will put here. Lalu yang kedua, saya akan letakkan di sini. And the third one, I will put here. Okay, like this way, I can around the crossma or brown spot and put the circulation, qi and blood circulation increase. Jadi dengan cara begini saya bisa meningkatkan sirkulasi dari darah dan energi pada area tersebut. And make the skin tight, smooth, like this way. Membuat kulit menjadi lebih kencang dan lembut. Now the third part is how to use the acupuncture to lose weight. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana akupuntur untuk mengurangi berat badan. It is very popular to use acupuncture in the Western doctor. They use it to lose weight, and we can use the basic 4-point to circulate the qi and the blood. Like the picture I show is GB 12-6, REN 12, and the REN 6, and the ST 36, for example. Wait a moment. And now the Professor Lu is sharing about the 4 points for losing weight. That is GB26, REN 12, and REN 6, and ST 36. Ya, jadi akupuntur untuk pelangsingan itu memang cukup populer di kalangan dokter barat juga di sini. Jadi ada 4 titik yang sering dipakai, yaitu GB26, REN 12, REN 6 dengan ST36. That's Cusanli, right? Sorry? Cusanli, right? ST3. Pak Henry, suaranya nggak kedengaran, Pak Henry. Okay. Is that 70? ST36? Yes, ST 36. Chusanli. Oke, ya. Jadi ST36. Okay. 那还有什么 How to using it? You can use the long needle to put insert those acupoint, and sometimes some people they will put on electricity to violate the muscle to make the better effect. 或者您讲中文，我翻译英文也可以。 Menggunakan jarum yang lebih panjang untuk menstimulasi titik ini. This is the basic point. You can put more about the stomach point or the kidney point as you wish.
Jadi ini adalah titik-titik yang bisa Anda pakai untuk menstimulasi lambung dan juga ginjal. Okay, we will go to the last part of acupuncture and the TCM combined together. TCM formula combined together for beauty. Yang berikutnya kita tambahkan juga TCM dengan penggunaan formula untuk kecantikan. Like the three formula I show in the picture. The first one is to acne treatment. We use the TCM formula we call 柴胡桂枝汤. Formula yang 柴胡桂枝干姜汤. terawat itu adalah cai huku setang. And you can check it on the TCM formula book. Anda bisa cek pada buku formula. And the second, I recommended the formula was reduce weight. We call him 大柴胡汤. Sementara formula yang kedua yang dipakai untuk mengurangi berat badan atau pelangsingan adalah Ta Chai Hutang. And also, you can check the picture. We have a lot of like the Zhen acupuncture and the Tuina, those kind of the good teacher. They all have very good experience. Jadi di Universitas Zhejiang itu juga ada kelas untuk kelas internasional dan terbuka untuk akupuntur dan ada juga materi untuk Tuina. Yeah, and also there are some outstanding doctors, not only acupuncture, but also lots of like the national outstanding doctor who good about treating this of the like the immune system problems, and also acupuncture, and also with about treating the classical formulas. Ya, jadi di sekolah kami juga tidak hanya akupuntur, ada sekali banyak dokter-dokter yang luar biasa yang juga mengajarkan tentang formula. Yeah, and hope one day we can sharing about all those good doctors, their experience and their clinic cases to all of you. Ya, jadi saya harap nanti ke depannya kita bisa bertemu secara langsung. Probably you need to turn your mobile camera. Yeah, that one. Yeah, that one. So that everyone. Okay. So thanks again for all of you to come to join this kind of the meeting, and hope the next time we can building more good lecture experience for all of you. Yeah. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dengan acara hari ini. Yeah, that's all. And thanks again. Dan terima kasih sekali lagi. There will be a question and answer, Judy. So probably. There are some question from students. Yeah, I think so. Pak Setiadi ada pertanyaan. Okay. Ya, baik. Okay. So wait me 1 second, because Professor Lee is just having the tea. Yeah. Okay, Professor Lee, there are some students have some questions. Oke, kita lanjutkan Kan dengan sesi tanya jawab ya. Hi, everyone. Any problem? Halo semuanya, apakah ada pertanyaan? Baik, saya akan sampaikan beberapa pertanyaan di kolom chat Ya, untuk Profesor ya. Sebentar. Is there any question? Sorry. There is. Hold on a second, Judy. Okay. The moderator is reading. Sebentar, saya akan cari dulu untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan untuk Dr. Liu, bagaimana perawatan estetika pada pria? Apakah sama treatmentnya dengan pendekatan pada wanita? So, Professor Liu, what about Yes. for gentlemen?
Is it similar to ladies? Can you speak again? Yeah. Beg your Is pardon? there any difference for the treatment for men? Oh, okay. It's the same treatment. No matter. No, that it's the same way. Ya, jadi Even the acne, brown spot, or the low weight. ya, jadi nggak ada perbedaan Pak Setiadi, sama penanganannya. Oke, baik. Berarti secara meridian dan treatmentnya sama saja ya, tidak ada faktor gender di dalamnya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan berikutnya. Berapa kali idealnya untuk melakukan terapi akupuntur kecantikan? So for cosmetology or beauty, so ideally how many times for acupuncture session? 多长时间治疗针对治疗的话， For acne, it's the fast way, around 2 weeks for acne treatment. But for the brown spot, it takes about 1 month to 2 months. 一周几次？ And that about twice or 3 times a week. Jadi sekitar untuk kecantikan itu dilakukan sekitar 2 atau sampai 3 kali seminggu. Kalau untuk jerawat, untuk masalah jerawat itu bisa sampai 2 minggu, sedangkan kalau untuk spruten itu bisa sampai 1 bulan. Maaf Pak Henry, suara volumenya bisa diperbesar ya? Soalnya dari kami tidak mendengar begitu jelas. Ya, mungkin karena ini screen share dari WeChat. Jadi kalau ini sudah cukup terdengar, Pak Setiadi? Masih terlalu kecil, Pak. Oke, saya coba bicara lebih keras lagi ya. Kalau Ya. ini sudah terdengar? Nah, ini lebih baik, lebih baik. Oke, kalau untuk jerawat itu bisa dilakukan idealnya itu bisa sampai 2 minggu dengan penanganan 2 sampai 3 kali seminggu. Sementara kalau untuk spruten itu bisa sampai 1 bulan dengan interval sama 2 sampai 3 kali seminggu penanganannya. Oke. Lalu pertanyaan untuk titik akupuntur, baik yang untuk keriput di wajah dan tirus wajah, itu di mana saja? So, Professor Liu, for wrinkle, Yes. what is the acupuncture points for wrinkle? Wrinkle. So one, Oh. yes, wrinkle around here, Yes. is the wrinkle, right? Yes. Okay. You can use the acupuncture the same way. You can find the line of the wrinkle and then put the needle in. So account depend on the wrinkle line growth. We use the acupuncture to put in the line. 这个方向还是这个方向？ And we use this way to put it. Or this way we can this way. Ya, jadi kalau untuk kasus keriput itu dilakukan pada jalur-jalur keriputnya, dan kalau pada daerah dekat dengan keriput yang ada di pinggir sisi lateral daripada mata itu bisa menggunakan 3 jarum dengan cara ujung daripada jarum itu menuju ketemu pada 1 titik, sementara kalau di dahi ditusuk dari sisi lateral menuju ke sisi medial. Baik. Apakah titik akupuntur juga bisa memposisikan tirus wajah? Halo Pak Henry. Ya, so Professor Liu, is acupuncture Yes. can help people to have a thinner face, the shape? Yes, you can work too.
simply we have a muscle around the cheek, fat muscle, right? We have also acupuncture point here, here, or even the neck muscle. You can put it on here, and here. It works very well. Ya, jadi akupuntur bisa untuk membantu supaya wajah nampak lebih tirus karena ada beberapa titik akupuntur yang ada di daerah tulang rahang dan juga di daerah leher. Titik-titik tersebut dapat digunakan. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Erni. Titik akupuntur untuk kantung mata. Okay, Professor Lu, there is a question from Miss Annie. So what about acupuncture for eye pocket? Eye pocket? Yes. Eye pocket, what is? Under the eye, right? Oh, it means black eye, right? Here. Yes, yes. You mean about like the color or the how to say the this Oh, one? the shape. This one? The shape is like a 是就是眼袋，应该是 Oh, 眼袋。 yeah. Shit, yeah. Yeah. I personally recommend combine the acupuncture and the formula will be better. We have a special formula to treatment the 眼袋, we call it 眼袋. And you also use the acupuncture around the eyes to increase the circulation around the muscle, and the muscle, the fat muscle will lose it, so become beauty. Jadi kalau untuk kasus kantung mata kita mengkombinasikan antara akupuntur dan herbal, Pak Setiadi. Oh, baik. Jadi menggunakan dua treatment ya. Digunakan, cuman mesti dikombinasikan dengan herbal. Tambah herbal juga ya. Iya. Iya. Herbalnya And we have racikan atau a formula. We call him 桂枝茯苓丸. It's work for the last of the question you ask. Nah, formula yang dipakai itu yang biasa dikenal dengan nama 桂枝茯苓丸. Oke, bagaimana memperolehnya? So how to have it, Professor Lu? That's the question. I mean the formula. You mean the formula, how to using it, right? The dosage and how to using it. No, You mean how to get it? So the question is how to get it. There's 中成药。 that is the Chinese patent medicine. You can buy it directly from the pharmacy. Of course, in China, I'm not sure if there you can import it in Indonesia. Maybe next time I will find it. Is there any way to have you got this patent medicine? Yeah, we have it actually. We have it. Oh, sorry. No, I mean in Indonesia. In Indonesia we have it. 还有其他的方法没有 Ya,？Okay. apa namanya? Herbalnya namanya formulanya 桂枝茯苓丸dan itu adalah formula paten Pak Setiadi. Jadi sebenarnya paten ya, bisa dibeli di toko obat Cina ya. Ya, dan sebenarnya juga bisa apa namanya minta ke resep dari Shinsei di Indonesia juga pasti tahu Pak Setiadi. Oke, berarti bisa ke Shinsei Iping ya. Iya, itu formula paten memang. Sudah paten. Paten artinya pasti tahu. Oke, pertanyaan dilanjutkan dengan dari Pak Sutopo. Titik akupuntur apa yang dapat mengurangi tai lalat atau andeng-andeng pada usia lanjut? Dan berapa lama treatment yang dibutuhkan? So, Professor Lu, is there any acupuncture, specific acupuncture treatment for mole? Mole that usually appear
during the old age. It's a black Oh, 老年 black dots, not just a brown spot. okay. It's a hard. It's very hard to recover the mole. I personally recommend it. Use the laser. Laser. Laser is quickly. Don't use acupuncture. Yeah. Ya, kalau But we can change the people's color face. Use acupuncture. Make the mole not so spatial. Seems you have a bright face. Kalau untuk kasus tai lalat itu memang sangat sulit ya. Jadi lebih dianjurkan, Profesor Lu menganjurkan dengan laser lebih cepat. Baik, baik. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pak Agus Winarso. Apakah yang daerah wajah berjerawat jika ditusuk tidak menimbulkan infeksi? So there is another question from Mr. Agus. So for the acne area, if we put an acupuncture needle on the acne area, will it be infection problem? 就他说长痘痘的地方，如果针刺进去，会不会引发炎症？ Yes, we, as my personal experience, after acupuncture, you need put some 发炎的药，一些消炎药。 And inflammation. And the inflammation is Yeah. better when you have after acupuncture. But if you don't use it, just use the 酒精 alcohol, right? To Clean it. clean is also okay. 那是不是针叶就要还是要远离一点？如果那个的痘痘特别 You 严 can 重， put the needle below the acne is better. Don't direct to it. the needle should below the acne, not through the acne, and also finding about the area around there. Ya, jadi hal yang terpenting itu adalah memastikan faktor kebersihan. Jadi artinya memberikan alkohol terlebih dahulu, lalu kemudian mengusapkan lagi alkohol sesudah penanganan, Pak Setiadi. Oh, Dan baik. satu hal lagi, penanganan akupuntur untuk jerawat itu tidak ditusukkan pada jerawatnya, tetapi ditusukkan berada dengan posisi jarum di bawah jerawatnya. Oke, baik, baik. Lalu ada pertanyaan lagi dari Bapak Heru Budianto. Ya. Kecantikan wajah biasanya banyak berkaitan dengan proses penuaan. Proses penuaan sangat erat hubungannya dengan kelenjar hipofise atau kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari erat hubungannya dengan HGH. HGH erat hubungannya dengan proses anti-aging. Apakah teknik akupuntur bisa merangsang kelenjar pituitari untuk bisa menghasilkan HGH lebih banyak dari sebelumnya? Mengingat semakin tua seseorang, biasanya semakin sedikit kelenjar pituitari HGH. So, Professor Lu, there is a question from Mr. Heru. Since beauty is related with aging, and if we talk aging, it's related with the hypophysis or pituitary, and it's related to HGH. Is it possible that acupuncture can stimulate and raise the number of HGH? Sorry, what kind of this or what kind of problem? Could you repeat that again? Okay, Sorry. so the question is, since beauty also relates with the aging aspect, you know, Yeah. so, and it is related with the hormonal aspect, you know, because it's related to Yes. pituitary and also the releasing of the HGH. So the question is acupuncture able to raise the number of HGH?
HD 就是荷尔蒙，女性就调整女性的荷尔蒙，因为女人的美不是跟着年龄有关系吗？ Yes. 衰老以后荷尔蒙针灸能不能调整人体当中这种荷尔蒙？ Yes, the acupuncture it can cure like a kidney problem. Kidney was a major organ for women's beauty since their age. So the kidney weak. If we strong the kidney, then the beauty will be last longer. Ya, karena akupuntur itu bisa menstimulasi ginjal, dan ginjal itu memang vital sekali berhubungan dengan kecantikan, maka pada saat kita menstimulasi meridian dan organ ginjal, maka kecantikan itu akan menjadi lebih kuat dampaknya, penanganannya. Gitu Pak Setiadi. Oke. 直接说 this is a Lalu ada Okay. pertanyaan. Since they are very aggressive about ask a question, but if it can last the question, I need to leave now. I have something to management. Sorry, Henry, Professor Lui is saying maybe can there be the last question because he still have some other appointment, and also is that okay? Is there any other for the last question? Satu pertanyaan lagi terakhir Pak Setiadi karena Profesor Liu ada janji. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir ya untuk Profesor. Nanti pertanyaan lain bisa ditangani oleh Shinsei. Saat ini karena Profesor punya keterbatasan waktu, ada satu pertanyaan lagi dari Joko Indra Julius. Kalau seseorang mengalami stres yang berat, ia menyebabkan timbul jerawat hebat pada muka mereka, bahkan hampir sebagian besar, bagaimana cara mengatasinya? So last question, Professor Liu. By the way, thank you for your time. So if someone have a very, very severe acne all over his face because of the stress, how to manage that? It depends on most. I think it's the female, or they have like a motion problem. If the place is very strong and make the acne to become more and more. I have treat a lot of cases like this. Now we need to area the local acne. We need to put in needle acupuncture point, and we also need to release the liver meridian problem, because liver was controlled the temperature and the motion. Kalau untuk kasus stres, terutama kita harus bedakan terlebih dahulu apakah itu pada laki-laki dan perempuan. Sementara kalau pada kasus dengan perempuan, maka penanganan lebih banyak dilakukan pada meridian hati, karena meridian hati itu berhubungan erat dengan masalah stres dan pengaturan temperatur. Itu Pak Setiadi. Pak Setiadi. That Professor Lu saying about treating the acne on the face, and then also do some acupuncture on the liver meridian to releasing about the temper, and also to reduce the stress for that kind of problem. So Ya, jadi Profesor Lu mengatakan, maaf saya koreksi, bukan temperatur tapi temper. Temper artinya emosi. Jadi artinya penanganan akupunturnya dilakukan pada daerah wajah sekaligus juga menanganin pada meridian hati untuk mengatasi masalah daripada emosi dia. Okay, now I need to leave now. Sorry. Thank you, Profesor Lu. Thank you. Bye. Kita sertifikat dulu Pak Henry, jangan pergi, kita serahkan sertifikat kepada beliau sekarang. Professor Liu, there will be a certificate for you.
So there is a certificate you will is a be handed certificate. for you. Wait a second. Okay. Okay. Switch off the phone, right? Sir. Okay. Bye bye. Nah, saya coba. Ini. Sinja Hilman, silakan Sinja Hilman. Yeah, hold a second. There is a certificate for Professor Liu. Thank you. Very beautiful. I like it. Thank you. Terima kasih. 对不起，卢医生，你好，卢医生还在吗？ So, shall we close this WeChat? Or... 等一下， Yes, this is the Listen. certificate for Professor Liu. Yeah, thank you. Listen. Professor Lee said it's very pretty and he likes it. Ya, Thanks again. ya, Profesor Liu mengatakan bagus sekali dan terima kasih. 好，再见。再见。好，再见。卢医生，您好，卢医生还在吗？卢医生？ Sudah, Pak Setiadi? Ya, baik. Terima kasih Pak Henry atas bantuannya untuk penerjemahan kita. Udah, stop. Ya. Yang kedua sekarang, seri yang kedua. Oke. Baik, berikutnya penyerahan sertifikat kepada Shinsei Iping Wang. Terima kasih. Nah, ini diserahkan dari Dr. Hilman ya. Ya, selamat sore. Terima kasih. Kami mewakili dari PIKTI untuk menyerahkan sertifikat ini kepada Shinsei Iping Wang. Terima kasih atas sharing hari ini, sangat luar biasa sekali. Sesuatu hal yang baru bagi kami semua. Silakan diterima Shinsei Iping. Terima kasih. Ya. Baik, berikutnya sertifikat untuk Pak Henry sebagai interpreter. Ya, kami juga mewakili kepada ini Pak Henry Remanlai, SAGKes. Terima kasih hari ini luar biasa sekali. Mengucapkan terima kasih dari PIKTI kepada Pak Setiadi, SPD, yang menjadi moderator yang luar biasa hari ini. Baik, Silakan diterima. Terima kasih, saya terima. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Hilman. Oke, sepertinya acara kita untuk pemaparan materi hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir dengan setia masih menanti dan pengertiannya dengan beberapa kendala teknis di hari ini, tetapi itu tidak mengurangi sedikit pun pemaknaan kita tentang pengetahuan di tema kita pada hari ini. Dan sebagai penutup, kami persilakan kepada Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD untuk memberikan salam penutup kepada kita semua. Baik, terima kasih. Setelah kita mengikuti seminar internasional PIKTI seri ke-41 dengan topik The Secret of Facial Acupuncture for Beauty dari awal sampai akhir, dan kita mendapatkan dua narasumber yang sangat luar biasa dan berpengalaman serta menguasai bidangnya. Mudah-mudahan seminar ini memberi manfaat bagi kita semua, tapi berhubung tadi banyak terjadi gangguan signal khususnya dari Profesor Liu, saya PIKTI akan mencoba meminta izin kepada Profesor Liu untuk menjadwal ulang tema ini agar Profesor Liu bisa memberikan pengetahuan yang memang sangat-sangat penting bagi dunia akupunktur di Indonesia. Kita akan coba, karena banyak sekali yang meminta lewat WA chat kepada saya, apakah bisa diulang seminar ini, mengingat Profesor Liu dan juga Pak Shinsei Iping sangat bisa mencerahkan untuk akupunktur for beauty.
Dan terima kasih kepada Shinsei Iping Wang, terima kasih juga kepada Profesor Lu, saya akan sapa. Good afternoon, Professor Lu Guo Guang. On behalf of PICTI, we would like to express gratitude and high appreciation for you, willingness to become a speaker and share very useful information and knowledge for all of us. Thank you very much, Professor Liu. See you again for the next International PICTI Seminar. Dan juga terima kasih kepada interpreter kita, Bapak Henry Remanlai SAGKS, yang telah berkali-kali membantu PICTI baik sebagai speaker maupun sebagai interpreter, yang telah memberikan memungkinkan semua peserta bisa memahami apa yang dipaparkan oleh Profesor Liu, dan juga kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Setia di SPD, yang telah menjadi moderator sehingga International e-Seminar ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar walaupun ada gangguan internet di seberang sana. Dan sebelum saya menutup acara ini, saya kembali juga ingin mengundang kepada siapapun yang ingin menjadi narasumber PICTI ke depan, bisa segera menghubungi sekretariat dan bisa kita jadwalkan antara Juli dan Agustus mendatang. Dan sebelum saya menutup acara ini juga, saya akan memberikan informasi untuk e-seminar nasional PICTI seri 42 yang akan dilakukan pada tanggal 9 Mei 2021 hari Minggu jam yang sama, dengan judul yang sangat menarik menurut saya adalah Hypnotherapy Method for Improving Confidence, Self-Esteem, Motivation, Stress Reduction, and Empowerment, dengan speaker Bapak Sydney Panjagung ST, speaker kedua Ibu Natalia Sunaidi. Ibu Natalia Sunaidi memperoleh berbagai sertifikat hipnoterapi dari Amerika dan memiliki penghargaan dan pengalaman juga yang sangat banyak. Bapak Sydney juga memiliki pengalaman hipnoterapi di Indonesia yang juga sangat panjang, sehingga dua narasumber ini benar-benar bisa memberikan pencerahan kita minggu depan dengan moderator kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Kinarto M. Hum, dan MC kita Dr. Arif Bintaro Johan MPD. Dan saya atas nama PICTI mengundang ke semua peserta e-seminar hari ini untuk kembali mengikuti e-seminar nasional PICTI seri ke-42 yang juga memiliki tema yang sangat strategis untuk kesehatan kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, International e-Seminar PICTI seri ke-41 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shalom, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore, salam sehat, salam Indonesia buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Saya kembalikan kepada Pak Setia Diri. Baik, terima kasih Pak Eka. Jangan dilewatkan untuk pertemuan di minggu depan. Itu juga materi yang sangat menarik sekali, dan saya mewakili semua penyelenggara mohon maaf jika pada hari ini terjadi kendala teknis, namun sesuai dengan permintaan nanti PICTI akan mereschedule ulang ya Pak Eka ya. Ya baik, semoga ini terlaksana dengan baik, dan terima kasih pada semuanya sudah hadir. Kami tutup kegiatan pada e-seminar kali ini di kesempatan yang baik ini. Terima kasih semuanya, salam sejahtera buat kita semua.